Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Selamat sore rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas per hari Selasa 18 Januari 2022. Informasi yang pertama seperti biasa akan saya sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 17 Januari 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 616 kejadian atau 133,33%. Itu hari Minggu tanggal 16 sebanyak 462 kejadian, Senin 1078 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1037 kejadian. Pelanggaran tipiring 9 kejadian, kemudian bencana 9 kejadian, dan gangguan terhadap keamanan ketertiban 23 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 602 kasus atau 138,39%. Yang mana hari Minggu ada tanggal 16 ada 435 kasus, dan hari Seninnya ada 1037 kasus. Kemudian bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejahatan cukup tinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 103 kasus. Yang kedua penggelapan sebanyak 76 kasus. Yang tiga narkotika sebanyak 75 kasus. Yang keempat curanmor kendaraan R2 32 kasus. Dan kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 11 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi ada 101 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 13 orang, korban luka berat 10 orang, dan luka ringan sebanyak 131 orang. Kerugian material sebanyak Rp333.310.000. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 204 dengan tilang 172 dan teguran sebanyak 32. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana pembentukan Por Pemberantasan Korupsi. Sampai saat ini Por Pemberantasan Korupsi masih berproses ya. Kita tunggu saja, masih berproses. Kemudian terkait dengan ex pegawai KPK yang menjadi ASN Polri, kami sampaikan sudah ditugaskan dalam Satgas Pencegahan Korupsi, dan saat ini Satgas tersebut telah bekerja dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Dengan tugasnya berfungsi melakukan deteksi, pencegahan, dan monitoring. Adapun target sasaran kerja adalah peningkatan IPK atau indeks persepsi korupsi, kemudian pendapatan negara, dan keberhasilan program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga terkait dengan pola kerja operasi damai Kartens. Kami sampaikan bahwa operasi damai Kartens 2022 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 17 Januari
sampai dengan 31 Desember 2022. Dilaksanakan oleh Polda Papua yang di backup oleh Mabes Polri dan TNI dengan jumlah personil yang terlibat sebanyak 1.925 personil, di mana rincian 1.925 personil itu Polri berjumlah 1.824 dan TNI sebanyak 101. Sedangkan rincian jumlah anggota Polri 1.824, Polda Papua 528 personil, sedangkan backup Mabes Polri berjumlah 1.296 personil. Operasi Damai Kartens tersebut dilaksanakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Papua yang mengedepankan Binmas Noken, intelijen dan humas, dengan titik berat adalah fungsi preemptif dan preventif yang bersifat terbuka dan tertutup, dengan meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk memberikan himbauan agar menciptakan stabilitas Kamtibmas guna terlaksananya agenda kegiatan lokal dan nasional di Papua. Kemudian juga Satgas tersebut memberikan pelatihan seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta pendidikan atau belajar mengajar, dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif dari rekan-rekan Binmas. Kemudian seiring dengan operasi Damai Kartens, Polda Papua juga menggelar operasi yang lain yang bernama Operasi Rastra Samara Kasih 2022 atau disingkat Rasaka 2022. Operasi ini melibatkan personil dari Polda Papua yang wilayah operasi Rastra Samara tersebut di 24 kabupaten kota, dan bentuk operasi ini adalah pengamanan dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif melalui kegiatan Binmas Noken, sama guna mewujudkan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Personil yang dilibatkan dalam operasi Rastra Samara Kasih ini berjumlah 495 personil. Kemudian saya akan menyampaikan ada pengungkapan kasus perkara tindak pidana kasus penipuan online yang pelakunya adalah merupakan warga binaan lapas. Artinya pelaku ini saat ini sebagai warga binaan atau narapidana yang masih menjalani hukuman. Kronologisnya adalah sekitar bulan September 2021, tersangka ini ada 3. Salah satu tersangkanya inisial AAS. Tersangka tersebut melakukan pencarian pertemanan secara acak atau random di salah satu medsos. Kemudian setelah berkenalan dengan korban atas nama RO, setelah berteman saling meminta nomor telepon dan nomor WA. Setelah itu yang bersangkutan mengaku salah satu anggota Polri, ya.
salah satu anggota Polri kemudian mengaku bertugas di kota Medan yang akan pindah ke Jakarta. Kemudian untuk meyakinkan kepada korbannya, dia mengirimkan dokumen-dokumen mutasi, dokumen-dokumen perpindahan untuk meyakinkan, dan juga merayu korban. Setelah lebih akrab, tersangka meminta bantuan kepada korban dengan berbagai alasan. Kemudian tersangka mengirimkan rekening salah satu bank, kemudian meminta transfer kepada korban tersebut. Kemudian uang tersebut dikirim oleh korban ke rekening yang telah diberikan, di mana menggunakan rekening temannya. Ya. Ada dua temannya yang juga nanti akan menjadi tersangka dan merupakan mantan daripada warga binaan. Ya. Mantan dari warga binaan. Jadi pelakunya adalah warga binaan, kemudian yang turut membantu adalah mantan warga binaan. Kemudian pada bulan November yang lalu, tanggal 18 November, bertempat di Rokan Hill, Riau, tersangka telah berhasil diamankan. Tersangkanya 3, yang tersangka utama adalah AAS, ya, kemudian dibantu H dan AZP. Di barang bukti yang disita ada handphone, beberapa handphone, kemudian KTP, kemudian buku tabungan, kemudian juga kertas catatan dan beberapa PIN rekening. Jadi modus operandinya, tersangka atas nama inisial AAS yang merupakan napi atau warga binaan yang saat ini menjalani hukuman. Hukuman itu menjalani hukuman seumur hidup, ya. Kasusnya adalah kasus narkoba. Jadi melakukan aksi penipuan, ya. Ini masih didalami korban-korban yang lainnya. Mengaku anggota Polri dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dipalsukan, artinya dokumen-dokumen palsu, seolah-olah yang bersangkutan adalah anggota yang akan pindah dari Medan ke Jakarta. Kemudian yang tersangka yang kedua, yang atas nama AZP, yang ketiga atas nama H. Ini posisinya sudah mantan napi. Nah, ini yang membantu untuk mengambil uang, ya, mengambil uang dan menyerahkan. Pembagiannya adalah 5% dari hasil penipuan tadi untuk tersangka AZP dan 5% juga untuk H. Sisanya adalah milik pelaku utama AAS. Pasal yang disangkakan adalah pasal 51 ayat 1 dan 2, junto pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 55 ke 1 junto 378 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 82 junto pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Jadi banyak pasal yang dijerat untuk diterapkan kepada tersangka yang merupakan napi atau warga binaan yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup karena kasus narkoba. Direktorat Tindak Pidana Siber juga tidak hanya kasus tersebut, beberapa kejahatan siber yang terjadi di lapas di beberapa wilayah di Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Yang pertama, selain ini ada kasus yang melibatkan salah satu napi warga binaan lapas kelas 2A Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat. Kasusnya adalah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau manipulasi data dan atau tanpa hak memindahkan dan mentransfer informasi elektronik, juga membuat surat palsu. Ini dilakukan oleh narapidana warga binaan kelas 2A Bulak Kapal Bekasi atas nama inisial MOA. Kemudian juga kejadian tahun 2020 warga binaan lapas kelas 2 Jambi. Kasusnya adalah tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan kerugian konsumen, dan tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana transfer dana atau penipuan, ya. Hampir sama dengan pasalnya seperti yang di atas tadi. Itu dilakukan oleh narapidana atas nama inisial SR di lapas kelas 2 Jambi. Kemudian yang ketiga, di lapas Siborong-Borong Sumut. Kasusnya hampir sama, tindak pidana penipuan melalui salah satu medsos, ya, dengan akun Zulfahmi. Melanggarnya hampir sama, ya. Yang saat ini prosesnya masih dalam tahap penyidikan. Kemudian yang keempat, masih hampir sama, di warga binaan atas nama inisial MF. Ada tersangkanya, ada 4 ini, ya. MF, MA, KR, dan AT. Ada 4 tersangka. Juga kasusnya sudah sampai tahap P21 di lapas yang sama, di lapas Siborong-Borong Sumut. Dan kasusnya sudah tahap P21 di Kejaksaan Negeri Medan. Kemudian yang berikut, di lapas Sibolga. Sibolga ini di Sumatera Utara. Lapas Sibolga kelas 2A Tapanuli Tengah. Jadi ini lapas Sibolga dilakukan oleh 3 orang atas nama napi HS, BM, dan RJ, ya. Kasusnya sedang dalam proses. Pasalnya juga hampir sama, ya. Jadi di dalam menggunakan media sosial, menyebarkan berita bohong. Ya, ini menyebarkan berita bohong untuk mencari keuntungan, ya. Artinya
ada unsur penipuan. Kemudian menipu orang, terus orang transfer ya. Kemudian yang berikut ya, di Lapas Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Napi atas nama DS, ini pemilik akun Instagram @andi_iqbal ya. Ini tindak pidananya pornografi melalui media elektronik dan atau pengancaman dan atau tindak pidana pencucian uang. Jadi modusnya melakukan video call, kemudian akun yang digunakan seolah-olah akun perempuan cantik, kemudian korbannya adalah laki-laki, kemudian korbannya itu diperas ya. Kalau tidak memberikan atau tidak mentransfer uang, maka akan disebarkan screenshot daripada video call tersebut. Kemudian yang berikut terjadi juga dengan tersangka yang merupakan napi Lapas Kelas 2A Pamekasan. Kasusnya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan atau tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul dan atau tindak pidana pornografi anak dan atau tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan konten asusila anak. Ya, ini berarti korbannya anak, dengan pelaku narapidana atas nama inisial TR. Prosesnya juga lanjut sampai udah tahap 2 di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Berikutnya juga dilakukan oleh narapidana yang terjadi di Lapas Kelas 2A Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dengan pelaku ada 3 orang atas nama inisial HF, AA, dan YR ya. Kasusnya juga sudah P19. Kasusnya pada umumnya hampir sama ya, menggunakan media elektronik dengan melakukan penipuan dan pemerasan, pengancaman terhadap korban-korbannya. Dan yang terakhir adalah narapidana atas nama DA. TKP-nya Lapas Kelas 2A Kuningan, Jawa Barat. Ini dilaporkan ada 12 laporan polisi ya. 12 laporan polisi ini dengan tersangka yang sama. Kasusnya juga sama, hampir sama, adalah kasus yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Rekan-rekan, artinya yang kami sampaikan ini banyak kasus ya, dan masih terus didalami kasus-kasus yang lain yang mana pelaku atau tersangkanya adalah merupakan warga binaan yang saat ini sedang menjalani hukuman. Nah, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial, jangan mudah terbujuk oleh rayuan ya untuk mencari keuntungan, malah menjadi korban penipuan, malah menjadi korban pemerasan. Kejahatan tidak
saja terjadi di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya. Sekali lagi, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar selalu berhati-hati, selalu bijak untuk memilih teman, jangan sampai menjadi korban-korban selanjutnya, korban penipuan, korban pemerasan, korban pengancaman, dan lain-lain. Itu saja yang kami sampaikan pada sore hari ini kepada rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya dong Pak. Ya Michael. Yang soal yang tadi Pak, yang akhirnya yang diungkap siber ya. Ya. Soal kasus penipuan dari napi ya Pak. Yang paling pertama tadi kan itu yang modusnya dia berpura-pura jadi anggota polisi itu Pak. Ya. Itu dia belum dijelasin kayaknya Pak, dia itu napi di lapas mana, terus juga pas ditangkap kan dia di Riau ya, disebutkan tuh Pak. Itu tuh dia ditangkap di dalam lapas atau sebenarnya atau di luar Pak. Terus kan alat komunikasi kan dia itu kan memanfaatkan alat komunikasi, artinya itu diselundupkan ke dalam lapas atau sebenarnya ada digunakan oleh rekan-rekannya yang dua tersangka lain tadi, seperti misalnya kan pembuatan dokumen palsu dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, apakah ada indikasi ya sih Pak selama ini tersangka itu keluar masuk dari lapas selama menjalani masa tahanannya? Ya, jadi tersangka melakukan di dalam ya. Jadi penyidik tidak melihat keluar masuknya, tetapi operasional kasus penipuan yang dijalani oleh tersangka AS ini dilakukan di dalam ya. Bekerja sama dengan dua temannya yang juga mantan warga binaan ya. Jelas ya. Jadi sekali lagi, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota Polri yang mau mutasi dari Medan ke Jakarta. Tadi yang tanya apa, warga binaan ya? Lapas mana? Michael, nanti ya saya tanya ya. Ya, nanti ini saya tanya nih. Ini tempat penangkapan di Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir, Riau ya. Apakah ini penangkapan terhadap dua temannya atau dia? Karena yang ini statusnya napi ya. Ini nanti saya tanyakan dulu ya, saya nggak keliru. Yang lain? Pak, Yona Pak. Karena Pak izin mau tanya Pak. Komnas HAM menyebut Polri menempati urutan teratas dalam kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dari 1.162 kasus yang ditangani Komnas HAM, 480 terkait kinerja Polri. Jenis hak masyarakat yang dilanggar didominasi hak memperoleh keadilan sebesar 70%, berupa pengabaian hak mendapat keadilan, pelanggaran hak atas keamanan 17%, dan pelanggaran hak hidup 7,5%. Bagaimana tanggapan Polri terkait hal tersebut Pak? Ya tentu apapun masukan, apapun hasil survei itu Polri akan terima ya. Sekali lagi itu merupakan bahan evaluasi untuk selalu melakukan pembenahan, selalu melakukan evaluasi agar kedepannya Polri bekerja lebih baik lagi ya. Kita positif thinking terhadap masukan tersebut. Oke, Ana. Terkait yang tadi narkotika Pak, ini kan ada pengajuan penangguhan penahanan, bagaimana dari Bapak sendiri Pak?
kami sampaikan sampai tadi siang ya, permohonan penahanan saudara FH belum diterima oleh penyidik, jelas ya. Jadi belum ada permohonan penangguhan yang diterima. Oke, yang lain? Oke. Pak, kalau El? kemarin kan pengacaranya dari Ferdinand dia klaim katanya udah ngasih ini Surat. penangguhan penahanan itu hari kemarin jam 16.30 katanya. Itu berarti sampai sekarang masih belum diterima. Belum. Tadi kita Maksudnya? ya sejam yang lalu kita telepon penyidik belum. Nanti kita akan sampaikan lagi kalau ada update. Saat ini proses terhadap tersangka FH sedang berproses untuk menuju pemberkasan. Kita tunggu saja update-nya, pasti akan kita sampaikan ya. Pak, apabila permohonan itu telah masuk, Pak, pertimbangan Polri untuk mengabulkannya seperti apa sih, Pak? Ya pasti dipertimbangkan dulu. Tentu akan menjadi pertimbangan apa yang menjadi alasan untuk penangguhan penahanan. Ya, kita belum cepat-cepat mengambil keputusan. Kita melihat dulu alasannya apa. Ya, yang jelas proses itu sedang berjalan menuju pemberkasan. Begitu Pak, pertimbangannya apa aja Pak? Pertimbangannya sesuai yang minta. Kita kan belum terima, jadi belum ada pertimbangan. Maksudnya kan Polri akan mempertimbangkan, yang menjadi pertimbangan Polri apa kalau misalnya Kita mempertimbangkan dasarnya dari permintaan penangguhan tuh alasannya apa, ya gitu. Kita belum bisa mempertimbangkan karena permintaan penangguhan tuh belum kita terima. Ya. Yang lain? Kapolres Tabes Medan itu Pak. Soal update Kapolres Medan Pak. Ya itu Pak. Jadi kami sampaikan bahwa lebih detail silakan tanya sama Kabid Humas Polda Sumut. Tapi pemeriksaan oleh Bid Propam dan Mabes Polri sudah jalan ya, masih berproses ya. Pak, ini Pak, kan hari ini kan di Polda Metro Jaya ada aktivis Haris Azhar dan Fatia dari Maulidianti. Polres. Katanya mereka dijemput paksa oleh tim penyidik dari Polda. Nah, ini terkait penjemputan paksa ini apakah Penjemputan apa itu? penjemputan mereka paksa untuk diperiksa jadi hari ini Oleh Polda Metro Jaya. tanya Pak Julpan. Nah, tapi mungkin Tanya Pak ini Zulpan. kan Pak, proses netizen- penjemputan paksa itu gimana sih, Pak? Kan mereka Lebih udah jelasnya Pak Julpan yang tahu. kooperatif gitu, Pak. tapi- Pak Julpan itu yang paling tahu. Iya Pak. Tapi Yang lain. dari penjemputan itu ada masyarakat yang bikin ini petisi ditujukan ke Kapolri supaya mereka petisinya save Azhar dan Fatia. Mungkin tanggapan Polri Pak dari adanya Ya, petisi nanti- ini. Dan itu Pak. Nanti Pak Julpan yang jawab. Yang lain. Pak izin lebih detail lagi Pak yang soal tadi napi yang melakukan tindak pidana ITE ya Pak kebanyakan. Tadi hanya satu yang disebutkan tahun 2020. Sisanya yang lain itu apakah 2020 atau 2021? Tahun ya? Iya tahun Pak. Ini kan yang saya sampaikan tadi yang terbaru ya. Nah, terus sebelum ini ada beberapa kasus ya agar masyarakat tahu bahwa kejahatan tindak pidana siber itu banyak dilakukan oleh warga binaan ya. Ada tahun 2020, 2021, ada 2018, ada 2019, 2002. Jadi berkisar dari 2018, 2019, 2020 dan 2021. Kalau yang terakhir yang ini 2020 yang ada tersangka atas nama inisial DA itu ada 12 laporan polisi, semuanya di tahun 2020 dari Mei sampai Agustus. Jadi kami menceritakan kasus yang paling baru, tapi kami menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan itu cukup banyak. Jadi Mbak Lili, 2018, 2019, 2020, 2021. Pak, itu apakah Polri akan hanya menangani masalah ITE-nya saja atau bagaimana dengan penggunaan handphone di dalam itu kan juga merupakan pelanggaran? Itu kewenangan dari
tapi tidak diselidiki oleh kepolisian atau gimana Pak? Ya tentu kita menghargai ya, ini juga merupakan informasi tentu yang paling memiliki kewenangan adalah dari Kementerian Hukum dan HAM ya, dalam hal ini. Apakah Polri sudah berkoordinasi Pak, mengingat kan kejahatan ini sangat mengkhawatirkan, meresahkan lah ya kan, ya, Pak, apalagi dilakukan oleh napi di lapas lagi. Apakah kepolisian tadi kan menghimbau masyarakat untuk waspada? Tentu masing-masing Polda itu ya, karena ini wilayahnya terjadi di Indonesia, tentu saat menangani pasti koordinasi, tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan tanpa koordinasi. Misalnya wilayah A, pasti Polres misalnya, Polres atau Polda, tentu untuk melakukan penyidikan pasti berkoordinasi, dan untuk tidak terjadi pengulangan pasti dilakukan koordinasi. Pasti itu dilakukan koordinasi, Mbak Riri. Pak Ramadan, izin Pak, ini kan RUU IKN udah resmi jadi undang-undang ya Pak. Nah terkait pemindahan ibu kota baru, nah ini persiapan kalau dari pihak Polri sendiri gimana sih proses persiapannya? Persiapan apa tuh? Kan ibu kota mau pindah nih Pak, Ya. undang-undangnya kan udah jadi juga, mungkin dari pihak Polri Apakah sudah melakukan persiapan gitu Pak? Maksudnya persiapan kantor pindah, persiapan apa? Ya, apapun personel dan terkait lain-lain. yang udah dibahas mungkin di internal Polri sejauh ini, update-nya mungkin Pak. Ya kalau secara umum pasti ada ya persiapannya, tapi secara detail belum bisa saya sampaikan. Pasti banyak ya di bidang operasional atau ini pasti banyak ya. Tidak mungkin kita mendadak ya Rahel ya, nggak mungkin. Pasti itu persiapan itu pasti ada. Tapi dalam setahun ini mungkin akan ada mulai pemindahan personel secara bertahap gitu nggak sih Pak? Kita tanyakan dulu lah di Serena itu ya. Tapi kalau ditanya udah ada persiapan ya pasti ada. Nggak mungkin kita mendadak. Itu konsepnya ada di Serena ya. Belum bisa saya jawab secara detail, belum bisa. Besok update-nya mungkin. Besok update-nya boleh, nanti kita tanya ya. Bagaimana persiapan Polri, nanti besok kita sampaikan. Terakhir ya. Pak, terkait 44 ASN yang dari ex penyidik KPK sekarang sudah ditugaskan bagian pencegahan Satgas. skip aja dia kebanyakan. Sejak kapan mulai ditugaskan dan sampai kapan Pak? Kan Sejak selesainya pelatihan. Sejak selesainya pelatihan yang dilaksanakan di mana? Ya, sejak selesai dilaksanakan Pusdikmin, tidak beberapa hari kemudian dibentuk Satgas Pencegahan Tipikor. Artinya jumlahnya semuanya. Bukan 42 ya Pak? 42 ya, 442. Oh, 42 Pak. Hah? Oh ya, jumlahnya 44 Mbak Lairi ya. Duanya itu masih berproses. Jumlahnya 44. Jadi semuanya bertugas Satgas seperti yang saya sampaikan tadi tugasnya. Baik teman-teman, terima kasih atas kerahasiaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.